Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi nih teman-teman ya. Jadi kali ini seperti biasa kita akan belajar soal-soal SKD gitu ya. Yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Soal yang pertama, asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara negara berintegritas dan berkomitmen meliputi berikut ini kecuali, nah di sini ada kecuali ya, asas proporsionalitas. Yang B asas profesionalitas, yang C asas akuntabilitas, yang D asas stabilitas, yang E asas keadilan. Nah, teman-teman harus tahu apa saja itu asas-asas umum pemerintahan yang baik gitu ya. Jadi ini ada kurang lebih ada 13 ya, ada 13. Yang pertama adalah asas kepastian hukum, yang kedua asas kepentingan umum, yang ketiga adalah asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan yang baik, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, profesionalitas, dan juga asas keadilan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari opsinya, yang A itu ada, yang B itu ada, yang C itu ada, yang D, nah ini nggak ada ya, yang E itu ada. Jadi jawaban di sini adalah opsi D. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, macam-macam asas pemerintahan, asas umum pemerintahan yang baik. Jadi ini bagaimana cara kita menjadi ASN yang baik itu seperti apa. Jadi harus memegang asas ini, seperti itu. Nah, kemudian ini ada soal TIU ya, soal TIU terkait dengan analisis ya, analisis bacaan. Risma adalah kakak Tio. Ani dan Ina adalah anak kembar yang merupakan kakak dari Tio. Risma 2 tahun lebih muda dari Ina. Andi lebih muda dari Tio 1 tahun. Ani merupakan sang kakak dari Ina, siapakah anak ketiga? Nah, teman-teman kalau bertemu soal seperti ini ya, soal analisis seperti ini, biasakan baca pernyataan langsung dicoret-coret. Supaya apa? Supaya lebih efektif nanti teman-teman dalam mengerjakan gitu ya. Jadi caranya adalah Risma adalah kakaknya Tio. Kita tulis saja seperti ini. Risma kakaknya Tio, berarti Risma lebih tua dari Tio. R lebih dari T. Ani dan Ina adalah anak kembar. Kemudian Risma 2 tahun lebih muda dari Ina. Nah, Ani dan Ina itu kan adalah anak kembar, maka dia itu nggak mungkin jaraknya jauh gitu ya. Berarti A dan Ina itu lebih tua dari Risma. Kemudian Andi lebih tua dari Tio. Andi itu lebih muda. Berarti Tio di sini lebih tua ya, sorry. Berarti Tio di sini lebih tua dari Andi. Nah, setelah itu tinggal kita urutkan. Andi merupakan sang kakak dari Ina gitu ya. Kemudian A lebih tua dari I. Nah, kita tinggal urutkan. Berarti A lebih tua dari I, lebih tua dari R lebih tua dari T, dan T lebih tua dari AN. Jadi anak ketiga siapa? Yang R adalah Risma, teman-teman. Jadi di sini opsi yang tepat adalah yang C. Jadi seperti itu. Lihat soalnya, kemudian langsung tuliskan keterangannya atau tuliskan informasi soal. Informasi soal yang pertama yang ditulis adalah yang sudah pasti. Seperti yang Risma kakaknya Tio itu kan sudah pasti ya. Kalau yang ini Ani dan Ina adalah anak kembar yang merupakan kakak dari Tio. Ini juga sudah pasti, yang ini juga sudah pasti, ini sudah pasti. Jadi tulislah yang sudah pasti dulu. Nah, kemudian ada soal TKP lagi nih teman-teman ya. Ini soalnya yang cukup panjang gitu ya. Soalnya adalah Anda baru saja memiliki tim yang dibentuk oleh kantor. Anda dan rekan kerja Anda sudah sangat akrab. Walaupun baru kenal beberapa hari, suatu ketika rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam sebuah organisasi terlarang yang bertujuan untuk merongrong Pancasila, dan sekarang dia sudah tidak terlibat lagi karena menyadari bahwa organisasi tersebut berbahaya. Sikap Anda adalah oke.
Yang A, seketika menjauhi rekan kerja tersebut karena masih punya paham radikal. Ini tentunya kurang tepat gitu ya. Harusnya kita itu merangkul, jangan sampai dia terjerumus lebih jauh gitu ya. Jangan. Jadi yang A kurang tepat. Yang B, mendengarkan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Nah, ini bisa jadi nih ya. Kalau yang C, memaki rekan kerja tersebut karena bahwa ia sudah mempunyai catatan hitam, pernah terlibat radikalisme. Jelas C, jelas tidak ya, karena ini memaki. Yang D, melapor kepada atasan agar sesegera mungkin memecat rekan. Wah, ini kurang tepat tentunya. Yang E, mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali ke organisasi terlarang. Nah, ini tentunya yang paling benar ya. Jadi ngajak diskusi agar dia itu tidak terjerumus. Jadi dia itu dirangkul. Jadi paling tepat adalah opsi E. Di sini kita lihat opsi A nilainya 2, opsi B nilainya 4, C nilainya 1, D nilainya 3, dan E nilainya 5. Jadi seperti itu cara analisisnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.